Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwi dalam pelajaran tematik mata pelajaran IPA. Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat melaksanakan KBM online. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, untuk pertemuan pada bulan ini kita sudah mencapai 2 buku ya, 2 tema ya. Nanti di pekan ketiga bulan September kita akan melaksanakan PTS ya. Jadi materinya ada 2 kompetensi ya untuk pelajaran IPA. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah cara adaptasi tumbuhan dan hewan dengan lingkungannya. Silakan kalian simak video materi tentang adaptasi hewan dengan lingkungannya. Jika ada pertanyaan silakan kalian japri ke wali kelas atau ke Bu Guru langsung. Teman-teman, hari ini untuk pelajaran IPA kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sebelumnya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adaptasi hewan dengan lingkungannya. Adaptasi adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk bertahan hidup. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di Al-Quran juga dijelaskan ya, di sini ada kata hewan itu berjalan di atas perutnya. Ya. Nah, dilanjutkan dengan adaptasi hewan yang hidup di daerah gurun. Nah, di sini contoh hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Unta itu ada yang berpunuk 1, ada yang berpunuk 2. Nah, punuk pada unta itu berisi lemak yang berfungsi untuk cadangan energi. Sedangkan bulu mata pada unta itu memiliki bulu yang sangat lebat dan panjang, fungsinya untuk mencegah pasir masuk ke dalam mata. Telapak kaki unta itu bentuknya lebar, fungsinya untuk memudahkan saat berjalan di pasir. Nah, perut unta sangat besar, itu berguna untuk menyimpan air dan makanan dalam jumlah yang banyak. Dilanjutkan adaptasi hewan kelelawar. Ya, hewan kelelawar ini disebut hewan nokturnal. Apa sih hewan nokturnal itu? Hewan nokturnal adalah hewan yang mencari makan pada malam hari. Untuk mencari makan dalam kegelapan, kelelawar punya kemampuan mendeteksi lingkungan sekitar yang disebut kemampuan ekolokasi. Perhatikan gambar ya. Kalian perhatikan ini gambar kelelawar, dia akan mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi atau disebut juga bunyi ultrasonik. Nah, seandainya di depannya ada mangsa, ini contohnya di sini serangga, maka bunyi yang dipantulkan tadi akan mengenai serangga, kemudian dipantulkan kembali ke telinga kelelawar, sehingga kelelawar bisa memperkirakan jarak serangga yang ada di depannya. Nah, apa sih itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan kelelawar untuk memperkirakan jarak rintangan atau makanan di sekitarnya.
setelah mendengarkan bunyi pantolnya. Nah, itu adalah cara adaptasi kelelawar di kegelapan untuk mencari makan. Kita lanjutkan. Adaptasi hewan cicak dan tokek. Nah, cicak dan tokek termasuk hewan reptil atau disebut juga hewan melata. Makanannya adalah serangga kecil, contohnya laron, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya, jenis serangga yang lain. Nah, adaptasinya bagaimana? Nah, lidahnya mempunyai bentuk yang panjang, fungsinya untuk menangkap mangsa. Nah, saat dia menempel di dinding, ya, dia bisa menangkap nyamuk yang sedang terbang. Kemudian kakinya, di telapak kakinya itu terdapat lapisan perekat, ya, sehingga bisa menempel di dinding. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi hewan yang hidup di daerah dingin. Contohnya adalah penguin ya di sini. Nah, selain penguin ada juga hewan beruang kutub, itu juga hidup di daerah dingin. Nah, makanan penguin itu apa? Itu ada ikan kecil, udang, cumi-cumi. Nah, adaptasinya bagaimana? Ya, lapisan minyak pada bulu fungsinya agar tidak basah ketika terkena air. Dilanjutkan, bulunya berwarna hitam, fungsinya untuk membantu menyerap sinar matahari karena dia hidup di daerah dingin sehingga perlu banyak menyerap sinar matahari untuk mempertahankan suhu tubuhnya supaya tetap hangat. Kakinya berselaput, fungsinya untuk membantu saat berenang. Untuk penguin seperti itu adaptasinya. Dilanjut teman-teman, tadi kalian sudah mempelajari tentang cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kita akan belajar cara hewan melindungi diri dari musuhnya. Nah, perhatikan gambar pertama, itu ada gambar cicak ya. Cicak itu cara melindungi diri dari musuhnya adalah dengan cara memutuskan ekornya. Nah, memutuskan ekornya pada cicak ini disebut autotomi. Nah, kalau pada kupu-kupu, hewan kupu-kupu ini disebut mimikri, yaitu memiliki kemiripan dengan hewan buas sehingga terhindar dari musuhnya. Nah, pada kupu-kupu, pada sayapnya itu ada gambar seperti mata ya, yang menyerupai mata burung elang sehingga bisa menakut-nakuti musuhnya sehingga terhindar dari musuhnya. Dilanjutkan pada hewan bunglon dan landak. Nah, perhatikan gambar hewan bunglon di sini. Bentuk dan warnanya persis seperti daun kering. Nah, ini disebut juga kamuflase, yaitu mirip dengan tempatnya sehingga musuh akan terkecoh ya, dikira daun tapi sebetulnya adalah hewan. Dilanjutkan pada hewan landak. Nah, hewan landak itu melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan duri. Nah, kalian telah menyimak video materi tentang cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan cara melindungi diri. Nah, sekarang kalian kerjakan LKS yang sudah Bu Guru bagikan pada saat drive-thru. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah menyimak video dengan baik ya tentang cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, setelah kalian menyimak video materi, silakan kalian kerjakan soal-soal, latihan soal untuk persiapan PTS dalam bentuk Google Form. Untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi